action let's go 저 건물을 찾으러 Annyeonghaseyo. Hai semuanya, selamat datang di podcast K-pop Talks, tempat kita bahas dunia K-pop dari sudut pandang yang lebih jujur dan penuh perspektif. Aku Nova. Dan saya Melinda. Nah, hari ini kita punya topik yang dibilang agak berbeda ya. Bukan soal comeback, bukan juga soal drama cinta, tetapi soal kenyataan hidup para idol di balik layar. Nah, ini sangat penting loh buat kita tahu, bukan buat untuk ngejatuhin, tetapi biar kita bisa support para idol dengan lebih manusiawi. Dan hari ini kita nggak sendiri, hari ini kita ditemani oleh Kak Farah, seorang penggemar K-pop yang sudah lama menyukai musik K-pop. Halo Farah. Halo Kak Nova, halo juga dengan Kak Linda, dan halo juga buat teman-teman semua di luar sana yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Senang sekali bisa mengobrol sama-sama dengan Kak Nova dan juga Kak Melinda soal topik ini, karena ini juga merupakan salah satu sisi K-pop yang sering disembunyikan. Oke Kak Farah, banyak orang yang pikir kalau dunia K-pop itu mewah, sangat mewah ya. Tapi kalau dari sisi Kak Farah sebenarnya hidup trainee dan idol itu kayak gimana sih? Oke, kalau dari sisi saya, menurut saya kebanyakan orang tuh kan langsung lihatnya dari MV, dari musik video mereka yang kelihatan banyak lampu, panggungnya mewah, ada kamera, gemerlap-gemerlap, semua pakaian, outfit mereka itu bagus. Tapi buat para idol yang dulunya trainee itu merupakan suatu bentuk perjuangan yang bagi mereka kurang manusiawi, karena sebagai penggemar K-pop saya mengikuti dari awal mereka jadi trainee. Mereka harus latihan berjam-jam hanya menari, menyanyi, rap, bahasa asing, latihan juga ekspresi wajah yang bagaimana untuk mereka lakukan agar menyukakan hati penggemar di luar sana, menyukakan hati pendukung mereka di luar sana. Dan kebanyakan dari trainee itu mulai dari mereka kecil, umur 11 masih SD, itu mereka sudah menjadi trainee dan harus latihan dengan penuh perjuangan dan berjam-jam. Dan menurut saya kayaknya itu kurang manusiawi sebagai manusia, karena dalam satu hari bisa hanya untuk latihan dengan ukuran mereka yang masih kecil, ya, dengan ukuran tubuh mereka masih kecil, masih SD, mereka harus latihan, benar-benar latihan. Dan banyak juga yang kadang-kadang jadi trainee tapi akhirnya tidak debut jadi idol, hanya trainee terus. Ada yang mungkin setia, dia trainee terus, tapi ya mungkin capek akhirnya bertukar profesi jadi aktor, aktris drama. Oh, jadi begitu ya Kak. Jujur saya baru tahu. Jadi bisa saja orang yang sudah latihan bertahun-tahun tapi tidak jadi idol, itu emang bisa ya Kak? Bisa karena walaupun mereka jadi trainee kan dilatih. Trainee kan namanya mereka sebagai seseorang yang nanti dilatih oleh training mereka yang nanti master, mereka disebut master atau tidak, pelatih mereka nanti yang melatih. Tapi pas habis melatih, kalau untuk mau debut jadi idol biasanya nanti ada juga kompetisi dulu, kompetisi maksudnya kayak semacam menjalankan misi, jadi misi per grup. Jadi bisa kalau misalnya satu orang itu trainee sudah masuk dalam ini kompetisi ini, lomba, terus dia bagus dalam hal dance, tapi saat di perlombaan untuk jadi debut itu dia dapat di kelompok yang lemah dengan semua orang yang dance, menyanyi juga masih agak fals. Ini tidak menjamin dia bisa ikut debut, karena secara dalam kelompok untuk menuju debut itu masih lemah, dalam kategori lemah. Sedangkan dalam grup yang kuat, tapi walaupun di dalamnya itu ada seseorang yang lemah, tidak kuat terlalu dalam dance, tapi karena dia di grup yang kuat, bisa jadi dia juga lolos, dia jadinya terbentuk menjadi idol. Tapi biasa dari habis itu mereka debut, tapi nanti akan ada perundingan dulu antara petinggi agensi, CEO-nya, untuk menentukan mereka masuk atau tidak. Kan secara mereka lulus nih di perlombaan itu, tapi layak tidak mereka untuk masuk lagi, karena secara bisa dilihat lagi dan bisa ada perombakan anggota juga. Lalu kalau mereka berhasil debut, kira-kira hidup mereka itu jadi lebih bebas atau kayak dikekang?
Saya kalau mau omong kayaknya justru setelah debut tidak bebas. Justru setelah debut mereka malah makin diatur gayanya, penampilan mereka. Ada yang nanti rambutnya diganti atau tidak, nanti pakaiannya mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tapi tuntutan agensi yang cocok untuk musik video mereka itu yang ini harus pakai, atau mungkin styling rambutnya mereka kurang suka karena kan kadang-kadang ada yang biasa tidak sesuai dengan kesukaannya mereka, yang kayak biasa rambutnya lurus begini tapi dibuatnya berbeda sedikit, tapi karena itu harus tuntutan agensi dan mereka kan di bawah naungan agensi, jadi mau mau tidak mau harus ikut dan tidak bisa bebas sesuai keinginan mereka, karena mereka juga dibatasi dengan tidak boleh pacaran. Ada memang agensi yang menyetujui idol mereka pacaran, tapi ada juga agensi yang tidak setuju kalau mereka pacaran, karena nanti kebanyakan penggemarnya nanti cemburu akhirnya jadi tidak suka pemasukannya, jadinya saat mereka konser tidak datang karena cemburu kayaknya sudah ada pacar begitu, dan juga tidak bisa keluar sendirian, di mana-mana harus ada bodyguard yang selalu temani, memang juga untuk keselamatan, tapi karena kadang-kadang juga mereka mau bebas mau melakukan misalnya ya kalau anak laki-laki kalau misalnya mungkin mau merokok atau tidak mau ke bar begitu, tapi nanti dihalang karena nanti itu menjadi isu yang sangat tidak baik untuk diri mereka dan juga agensi, nanti akan merugikan dan terpaksa harus dikeluarkan dari agensi. Ya, saya ingat beberapa idol YG kayak Blackpink, itu mereka pernah bilang bahwa mereka tidak tahu kapan mereka comeback. Berarti itu artinya agensi yang mengatur semuanya ya? Iya, karena ini ada artikel juga yang mengatakan bahwa Blackpink ini pernah bilang kalau mereka ini tidak bisa, mereka bukan tidak bisa, maksudnya mereka tidak tahu kapan mereka comeback karena mereka juga menunggu perintah dari agensi, dari manajemennya. Jadi ini bukan cuma yang begini, bukan kejadian cuma di YG Entertainment, tapi banyak juga di agensi-agensi K-pop yang lainnya, karena semuanya memang harus dari agensinya sendiri, karena mereka bernaung di bawah agensi sebesar itu, agensi paling besar di K-pop, di dunia K-pop di Korea. Jadi mau tidak mau memang harus mengikuti semua manajemen dari agensinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal idol, saya juga mendengar isu-isu dari berbagai sosial media. Itu banyak idol yang akhirnya mengalami gangguan mental akibat tekanan dari agensinya. Ya, apakah itu benar kan? Betul sekali, karena kesehatan mental itu jadi jadi isu serius di dunia K-pop. Karena tekanan dari agensi, jadwal padat, bully juga dari netizen, apalagi Korea netizen, K-nets itu kalau kritik, itu sangat-sangat pedis, sangat-sangat parah, sangat-sangat menjatuhkan mental idol yang memang dapat masalah, baru kayak tadi karena tidak bisa bebas, jadinya mau merokok kan satu kalinya dapat kelihatan merokok oleh netizen, direkam terus disebarkan, terus nanti baru bilang oh nggak nyangka ya ini idol tuh ternyata semunafik itu, kelihatannya bagus tapi ternyata juga merokok, pecandu ini narkoba dan segala macam. Nah, jadinya karena agensi melihat, otomatis juga idol bersangkutan pasti lihat komentar-komentar. Tidak mungkin tidak, pasti dilihat terus ditangani oleh agensi. Bisa jadi agensi suruh berhenti dari grup tersebut. Bisa jadi juga tetap berlanjut tapi nanti merugikan, tapi kan pasti di mana-mana semua orang ingin sesuatu yang menguntungkan bukan merugikan, jadi pasti mau tidak mau harus dikeluarkan. Yang kalau contoh-contoh kasus itu seperti Jong Hyun Chaini itu bunuh diri, juga Suli, Gohara, itu menjadi alarm keras untuk K-pop, untuk dunia K-pop, untuk penggemarnya. Rata-rata semua penggemar tahu soal tiga idol ini, kejadiannya sampai bunuh diri itu semua orang sangat-sangat tahu. Kadang-kadang bukan kesalahan dari mereka tapi kesalahan dari pihak yang lain, tapi bawa-bawanya sampai mereka juga akhirnya mereka juga kena, jadinya mental mereka down, tidak enak, jadinya terpaksa dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan pasti merasa jadinya sempurna, tidak punya kerja lagi, tidak punya harapan lagi, hanya ini
hanya ini saja satu-satunya harapan, sudah jadi idol tapi malah dirusak begini. Daripada hidup buat apa? Jadi terakhir harus mereka memutuskan untuk bunuh diri, tidak melanjutkan hidupnya mereka lagi seperti ya layaknya orang biasa, atau tidak beralih profesi jadi apa gitu. Jadi kalau menurut Kak Farah sendiri tuh kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai fans untuk bisa buat idol itu merasa aman? Oke, kalau ini ya, dan juga untuk semua pendengar di luar sana, kayaknya yang pertama kita harus stop jadi fans yang over control, terlalu overprotective, karena kita hanya sebatas fan, hanya sebatas pengagum saja, hanya sebatas menyukai grup ini karena mereka begini, menyukai ini karena ini begitu. Bukan kita orang tua mereka, atau kita siapanya diri mereka sendiri juga kita bukan, kita orang lain, mereka juga orang lain. Jadi mereka juga berhak untuk atas hidup mereka. Kenapa harus kita yang berhak begitu? Jadi harus jangan terlalu over control. Terus yang kedua, jangan terlalu paksa idol untuk kelihatan sempurna, karena walaupun mereka idol, mereka juga manusia. Mereka tidak sesempurna itu, mereka tetap manusia, hanya memang punya cita-cita untuk jadi idol karena kebetulan mereka punya hobi yang suka menyanyi, menari, rap, mereka suka hal itu. Jadi kebetulan saja mereka jadinya punya impian untuk jadi idol. Tapi secara keseluruhan mereka tetap manusia sempurna, sama seperti fans, sama seperti kita juga yang lain. Terus dan juga kalau kadang-kadang kalau mereka minta istirahat atau mereka minta hiatus karena kesehatan mereka juga, karena kadang-kadang karena terlalu sering-seringnya latihan ada tulang belakang yang sampai bermasalah, jadinya kronis sekali penyakit mereka, atau tidak karena sering-seringnya menyanyi, latihan pernapasan, paru-paru mereka jadinya terlalu over, dipaksakan untuk latihan sampai begitu berjam-jam. Dengan tubuh mereka juga yang dari kecil sampai besar tetap terus berlatih. Sebaiknya jangan kecewa, karena kebanyakan karena hiatus jadinya mereka kecewa, ya kenapa dia hiatus, ya kenapa dia begini, tapi kan dia sakit, dia butuh istirahat. Memang pas jadi idol baru bisa dapat istirahat, jadi ya harus memaklumi itu sebagai fans juga, dan mereka juga butuh ruang untuk bisa bernapas sebagaimana manusia yang seutuhnya mereka manusia begitu, bukan idol. Jadi kalau misalnya Kak Farah sudah menyukai satu idol, itu apa sih yang bisa Kak lakukan saking sayangnya sama idol itu? Nikahi nggak sih? Enggak, bukan. Kalau mau ngomong sayang, sebaiknya sayang yang dewasa, sebagaimana usia fans yang sekarang, usia kita yang sekarang yang sudah dewasa, bagaimana kita menyayangi mereka secara dewasa. Jangan menuntut mereka tampil terus, jangan menuntut mereka harus comeback terus. Memang mereka juga butuh comeback untuk penghasilan, tapi kalau memang ada hiatus dan ada capek dan untuk istirahat, untuk memang kepentingan kesehatan mereka, sebaiknya biarkan saja. Jangan terlalu memaksakan juga, dan jangan terlalu serang mereka juga. Kalau misalnya dapat berita mereka pacaran, jangan terlalu serang. Itu yang sangat diharapkan dari semua fans. Jangan terlalu serang, karena mereka juga punya ketertarikan dengan sesama mereka di Korea. Jadi kalau memang mereka harus menyukai dan jatuh cinta kemudian mereka pacaran, sebaiknya biarkan saja. Jangan terlalu overprotective atau over kontrol seperti yang sudah saya bilang tadi di pembahasan sebelumnya. Dan juga belajar untuk memahami bahwa idol itu bukan milik kita, dan mereka manusia yang punya hidup, punya keluarga, punya masa depan juga di luar layar yang biasa kita lihat itu. Mereka juga punya keluarga, punya masa depan mereka sendiri, punya kebebasan mereka sendiri di layar. Jadi jangan terlalu memikirkan kalau saya suka mereka berarti mereka miliknya saya, bukan begitu. Mereka miliknya saya memang sebagai idol, tapi mereka harus ingat mereka juga sama seperti kita, manusia yang punya harapan dan kebebasan mereka sendiri di balik layar kaca yang sebagaimana kita sering lihat mereka di layar kaca itu. Mereka juga punya kehidupan mereka di balik layar itu. Ya, kalau kita bicara soal agensi, kalau menurut Kak Farah ada agensi mana sih yang kayak apa ya, agensinya Kak Farah banget begitu? kayak sesuai dengan karakternya Kak Farah?
sudah sangat lama mengikuti YG Entertainment dari dulu hingga sekarang, masih bertahan di YG. Terus kenapa sih harus pilih YG Entertainment dibandingkan dengan agensi-agensi yang lain? Kira-kira apa yang membedakan? Apa yang membedakan ya? Kalau mau membedakan, kayaknya saya gambarkan YG ini dalam satu kata, gelap. Itu sangat-sangat sangat-sangat berhubungan erat dengan YG. Kalau yang lain itu sangat-sangat berwarna, MV-nya berwarna, outfitnya berwarna, tapi YG hitam putih, pakaian hitam putih, topi putih, kalung, swag habis YG. Dan YG itu juga terkenal dengan konsep hip hopnya, swag juga yang tadi bilang, apalagi di bagian rap, terlalu sangat-sangat bagus bagian rap. Dan juga lebih bebas karena setiap akhir MV pasti akan selalu ada kayak istilahnya party. Jadi kalau orang bilang no YG no party. ayo sebut 1 2 3, no YG no party. Oke. Dan mereka juga bukan agensi yang menyuruh idol untuk kayak biasanya karena fan service jadi harus kelihatan imut, menggemaskan, lucu supaya makin bikin fans kayak gemas begitu. Lebih tergila-gila gitu bang. No neko ya, deko. Akhirnya begitu. Tapi ini agensi tidak terlalu menuntut untuk harus kelihatan imut, malahan ini mereka juga baiknya ada beberapa agensi itu baiknya juga mereka memberikan kebebasan juga bagaimana mereka berekspresi. Bisa juga mereka imut tapi sesuai kehendak mereka, tapi bisa juga mereka harus swag sesuai citra jatinya YG Entertainment begitu. Dan sejak Big Bang ini YG lebih menonjolkan karakter kuat, juga banyak kreatifnya dan juga vibes bad boy, bad girl. Apalagi Big Bang 21 itu sangat-sangat bad boy, bad girl abis. Bahkan produksi musiknya pun punya warna khas, beat berat, rap, tajam, dan juga visual yang gelap yang tadi dibicarakan. Tapi yang baru-baru ini Treasure debut itu yang saya ikuti mulai dari mereka trainee, mereka mulai menampilkan sedikit warna, memberikan warna. Memang dari Blackpink ada warnanya, Blackpink juga ada warnanya, tapi kayak di Treasure ini lebih berwarna lagi begitu. Tidak selalu monoton hitam putih, tapi mereka ada kayak pakai semua warna, kayak warna pink juga mereka pakai, warna-warna yang lain juga mereka pakai. Jadi ya Treasure sering disebut sebagai harapan dan ciri khas baru YG begitu. Tapi katanya manajemen YG juga memiliki aturan-aturan yang keras ya Kak, dan juga super tertutup. Apakah itu betul Kak? Iya, karena walaupun memang yang tadi saya bilang mereka terlihat bebas berekspresi, bisa terlihat imut juga, terserah mereka, kehendak mereka sendiri, tidak dipaksakan. Tapi idol YG ini juga justru terikat ketat secara sistem internal, ya. Maksudnya secara sistem di dalam agensi mereka sendiri. Mereka terikatnya dari agensi mereka sendiri. Mereka kebanyakannya jarang comeback, seperti yang tadi Blackpink paling jarang sekali comeback. Jadi sekalinya comeback itu akan blooding sekali, meledak sekali. Kalau sudah Blackpink comeback itu nanti fandom-fandomnya biasa orang mulai bangkit dari kubur, orang mulai bangkit dari alam tidur, mereka mulai bangkit semua. Oke Kak Farah, dari tadi kan sudah dijelaskan kalau Kak Farah itu menyukai YG Entertainment ya? Iya. Terus kalau di dalam agensi YG Entertainment itu kira-kira Kak Farah lebih menyukai grup yang mana? Grup yang mana? 하나, 둘, 셋. Find your treasure. 안녕하세요. Treasure입니다. Treasure. Oke. Kalau Treasure berarti apa yang membuat mereka tuh beda dari generasi sebelumnya? Yang membuat mereka beda itu yang seperti sudah saya jelaskan juga di pembahasan pertama tadi, mereka lebih berwarna, tidak terlalu gelap. Memang ada beberapa lagu
yang memang mereka pakai konsep yang memang YG, karena memang sering banyak banyak penggemar, tidak, mungkin juga banyak haters di luar sana yang bilang kalau bisa ya Treasure nih debut di YG, padahal mereka tuh tidak ada YG-nya sekali, tidak sama dengan Big Bang, tidak ada yang bisa kalahkan Big Bang lagi, tidak ada gitu. Kenapa mereka bisa masuk? Terus ada juga mereka mengkritik beberapa anggota seperti Doyoung, itu juga Jaehyuk, ada juga mereka kritik, bilang kayak Asahi, bilang model kayak gitu bisa ya debut di YG. YG penilaiannya sekarang tuh gimana sih, makin menurun, sehingga kayak yang lembek-lembek itu tidak sesuai dengan kriteria YG bisa masuk di dalam agensi, bisa debut di Treasure juga. Malahan yang seharusnya bisa debut di Treasure malah dikeluarkan, mereka sampai omongnya begitu juga. Tapi ya kalau mau dilihat mungkin YG ada berpikir juga untuk memberikan warna baru juga bagi agensi mereka, karena kita sekarang sudah di debut di generasi 4 kan, sekarang Treasure K-pop sekarang di Gen 4, generasi 4, sedangkan Big Bang generasi 2 kalau tidak salah, atau generasi 2 Big Bang 21 generasi 2. Terus kan juga sekarang di zaman Gen Z, jadi kayak ayolah kayak buka pikiran, kayak jangan, memang YG gelap, identik sekali dengan warna hitam, warna gelap itu, tapi kan untuk yang sekarang mungkin mau mencoba hal baru di dalam agensi mereka. Toh kan mereka juga ada selipkan atau tidak, mereka juga tidak lupa soal ini jati diri YG-nya mereka, karena ada lagu-lagu juga yang kedengarannya YG sekali, tapi ada juga yang memang YG juga kedengarannya hanya memang lebih berwarna saja. Itu saja yang membuat mereka berbeda. Tapi ciri khas mereka yang tadi no YG, no party tetap ada di MV. Setiap grup di bawah naungan YG itu setiap pasti ada gitu. Ternyata fans mereka itu setia banget ya kan? Setia sekali. Bahkan ada juga yang fans sampai mengikuti dari mereka trainee, contohnya saya mengikuti mereka sekali dari mereka YG Treasure Box, sangat-sangat mengikuti sampai sekarang 5 tahun menjadi Treasure Maker. Oh, berarti di Treasure ini menjadi warna baru ya di YG. Tidak hanya menonton pada warna hitam putih, gelap ya seperti tadi Kakak bilang, tetapi mereka mencoba untuk bervariasi. Ya, dan itu yang buat saya suka sama Treasure ini, sampai ikut dari awal hingga sekarang masih bertahan menjadi Treasure Maker, karena mereka bukan hanya ikut tren, ikut senior mereka yang harus gelap sebagaimana identitas YG, tapi mereka berusaha mencari warna mereka sendiri juga. Itu yang bagus dari agensi YG, memberikan mereka kebebasan secara untuk diri mereka sendiri. Agensi kasih kebebasan, tapi memang kalau untuk dari secara internal untuk agensinya sendiri mereka tidak merasakan kebebasan itu. Tapi ya bersyukur karena Treasure ada di bawah naungan YG Entertainment sendiri. Jadi dari penjelasan yang sudah Farah jelaskan tadi ya tuh, jadi itu jadi buat saya sadar ya, ternyata ada harga mahal di balik setiap lagu yang mereka buat, setiap koreografi, di setiap senyuman yang kita lihat di layar lah. Dari penjelasannya Tara, saya jadi ingin lebih support mereka sebagai manusia, bukan sebagai produksi saja. Oh ya, yang terakhir ya Tara bilang Tara suka Treasure. Ya. Apa sih harapan Tara untuk Treasure ke depan? Oke, harapan saya semoga Treasure bisa dapat lebih banyak lagi kebebasan dalam berkreasi, dan juga lebih banyak mendapatkan promosi yang konsisten juga. Terus karena mereka ini juga punya kualitas dan fans mereka yang solid. Treasure Maker, thank you so much, yang solid, setia sekali dengan idol mereka, dengan Treasure ini sendiri. Terima kasih sekali, dan juga berharap kalau YG ini lebih berani lagi untuk kasih ruang supaya mereka bisa jadi lebih satu boy group
paling berpengaruh di Gen 4 ini, karena banyak juga yang meremehkan, apalagi meremehkan stage performance mereka yang padahal kalau melihat sendiri sangat wah, sangat megah sekali, tapi banyak yang masih meragukan stage performance mereka itu. Jadi semoga YG lebih terbuka untuk hal ini dan juga lebih memperhatikan hal ini supaya Treasure lebih dipandang lagi menjadi idol boy group yang paling bagus di generasi 4. Oke, dari semua harapan Kak Farah tuh, jadi semoga semua fans itu bisa terus dukung dengan cara yang sehat ya, dan bukan cuma tuntut supaya mereka kayak harus sempurna, harus sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, tapi mereka juga harus, para fans juga harus mengerti perjuangan mereka yang mereka lalui sampai mereka bisa jadi idol. Ya. Dan sadar ya, itu sudah sampai perbincangan yang akhir ini. Oke, thanks banget ya buat Kak Farah yang udah kasih, thank bicara you, thank panjang you. dengan saya dan juga Nova, buat Treasure Maker dan juga YG Stand, dan juga kita semua yang sudah mendengar. Semoga kita makin paham sisi dalam industri musik K-pop. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Nova. Saya Melinda. Hana, 2, set. Annyeong.